Shalom Bapak Ibu semuanya. Kali ini saya akan coba berbagi tentang topik yang sedang viral saat ini mengenai penyaliban Kristus. Namun saya berharap agar apapun yang disampaikan orang atau yang saya sampaikan tetap harus Bapak Ibu uji kembali di dalam kitab suci. Peristiwa penyaliban Kristus. Apakah itu rencana Allah? Atau rencana iblis? Dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, Allah telah menjanjikan bahwa Ia akan melakukan pembalasan terhadap iblis, yaitu menghancurkan kepalanya atau mengalahkan kekuasaannya. Itu rencana Allah, yaitu dengan cara mengutus atau mendatangkan seorang Mesias. Jadi ingat ya Bapak Ibu, rencana Allah ialah mendatangkan atau mengutus seorang Mesias. Nah, Allah juga itu menyatakan nubuatannya kepada para nabi mengenai Mesias ini nanti. Dan para nabi telah mencatat nubuatan itu di dalam kitab suci. Jadi sekali lagi saya sampaikan, Allah berencana atau berkehendak untuk mengutus atau mendatangkan seorang Mesias yang akan mengalahkan kekuasaan si iblis. Dan Allah pun memberikan nubuatannya kepada para nabi mengenai Mesias ini nanti. Bapak Ibu, saya menggunakan dua kata di sini. Ada rencana dan ada nubuat. Sebelum kita lanjutkan, kita akan coba sama-sama mengerti tentang arti nubuat dan rencana. Apakah arti nubuat? Ada yang mengatakan bahwa nubuat artinya rencana atau rancangan. Bahkan seorang lulusan teologi atau yang mengklaim dirinya sebagai seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa semua apologet harus dan pasti mengerti bahwa nubuat artinya rencana. Maaf, Anda salah. Bapak Ibu, rencana Allah adalah kehendak Allah. Berbeda artinya dengan nubuat. Nubuat adalah penyingkapan ilahi. Penyingkapan ilahi ini ada yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Bapak Ibu mungkin ingat dengan kitab Wahyu. Di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-18 dan 19, di situ dikatakan bahwa barang siapa yang menambahkan perkataan nubuatan dalam kitab ini, di situ digunakan kata perkataan nubuatan dalam kitab ini. Kita tahu Bapak Ibu bahwa di dalam kitab Wahyu itu ada peristiwa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi hingga saat ini, dan yang akan terjadi
yaitu kedatangan Mesias untuk yang kedua kali. Itu makna dari nubuat, yaitu penyingkapan ilahi. Ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, dan ada yang akan terjadi. Jadi jelas ya Bapak Ibu, bahwa rencana dan nubuat itu memiliki makna yang berbeda. Ada beberapa contoh peristiwa di dalam kitab Perjanjian Lama di mana ada nubuatan dan digenapi di Perjanjian Lama itu juga. Saya akan coba kasih satu contoh kepada Bapak Ibu untuk bisa mengerti arti nubuat. Saya akan berikan salah satu contoh peristiwa yang ada di dalam Perjanjian Lama dan nubuat itu digenapi. Mungkin Bapak Ibu ingat peristiwa di dalam kitab Ulangan di zaman Musa ketika Allah bernubuat untuk bangsa Israel. Kita bisa melihatnya nanti membacanya di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31. Ketika Tuhan memerintahkan Musa dan Yosua untuk masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menuliskan nyanyian. Mengapa Allah melakukan itu? Di ayat 16, Allah bernubuat kepada Musa. Apa nubuat Allah kepada Musa? Dikatakan di situ, lihat saja, ketika nanti bangsa Israel masuk ke negeri yang dijanjikan itu, mereka akan berpaling dariku. Mereka akan menyembah ilah yang lain, menyembah ilah negeri mereka, negeri yang dijanjikan itu. Itu nubuat Bapak Ibu. Bagaimana, kenapa Allah bisa menyatakan itu? Di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-21-nya, di situ dikatakan Allah sudah melihat, sudah mengetahui niat, hati dan pikiran bangsa Israel. Kita tahu Bapak Ibu bahwasanya bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kita tahu bahwa bangsa Israel ini setelah keluar dari tanah Mesir itu beberapa kali menyakiti hati Allah. Nah di ayat 21 Allah mengetahui niat hati dan pikiran bangsa Israel. Niatnya ya. Jadi bangsa Israel sudah ada niat dalam hati dan pikirannya. Allah mengetahui itu. Makanya Allah bernubuat kepada Musa. Bahwasanya bangsa Israel ini, bangsa ini nanti setelah masuk ke negeri yang dijanjikan itu, mereka akan berpaling, menyembah ilah asing. Mereka akan menyimpang dariku, berpaling dariku. Mereka akan berzina. Itu nubuat Bapak Ibu. Penyingkapan. Dan itu tergenapi. Setelah bangsa Israel masuk ke negeri yang dijanjikan itu, mereka menyimpang, mereka berpaling kepada Allah-Allah yang lain. Berhala. Nanti Ibu Bapak bisa membacanya sampai selesai tentang perjalanan bangsa Israel. Jadi apakah berzina, apakah menyembah ilah lain adalah rencana Allah? Bukan. Itu adalah nubuat. Bukan rencana Allah. Allah menyingkapkan nih kepada Musa. Allah menubuatkan nih kepada Musa. Lihat nanti nih, bangsa Israel akan menyimpang. Setelah masuk ke negeri yang dijanjikan itu, mereka akan menyimpang. Itu nubuat. Bukan rencana Allah. Saya harap Bapak Ibu bisa mengerti yang saya maksudkan. Perbedaan antara rencana dengan
nubuat. Karena Allah tahu isi hati dan pikiran bangsa Israel, Allah bernubuat kepada Musa. Dan itu terjadi. Makanya ada istilah penyingkapan nubuat. Yang benar-benar nubuatan dari Allah yang benar, ada nubuat dari iblis. Nubuat dari Allah pasti terjadi. Itu perbedaannya. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti perbedaan antara nubuat dengan rencana. Saya to the point. Penyaliban Kristus bukanlah rencana Allah. Tapi Allah telah menubuatkannya. Artinya apa? Allah mengetahui hati dan pikiran bangsa Israel. Bahkan Allah pun mengerti itu isi hati iblis. Keinginan iblis Allah tahu. Dalam arti seperti ini Bapak Ibu. Bahasa gamblangnya begini. Saya akan mendatangkan seorang Mesias. Tapi saya tahu. Karena kedegilan bangsa Israel ini. Mesias yang akan saya utus nanti. Akan mereka tolak. Bahkan akan mereka serahkan kepada bangsa lain. Dan akan mereka bunuh. Itu nubuat. Bukan Allah yang merencanakan. Tapi Allah tahu isi hati bangsa Israel. Bahkan hati dan pikiran iblis. Karena yang diinginkan bangsa Israel adalah seorang Mesias yang seperti Raja Daud. Yang memimpin mereka dan mengalahkan bangsa-bangsa lain yang ada di bumi ini. Sementara karya Allah itu yang lebih besar. Mesias yang dijanjikan Allah adalah untuk menebus manusia dari perbudakan si iblis, perbudakan alam maut. Saya harap Bapak Ibu bisa mengerti ya, perbedaan rencana dengan nubuat. Karena Allah tahu isi hati bangsa Israel, bahkan rencana-rencana iblis, Allah nubuatkan nih. Lihat aja nanti tuh, Mesias yang saya utus. Akan mereka tolak. Akan mereka serahkan kepada bangsa lain dan akan mereka bunuh. Akan mereka aniaya. Karena Allah sudah tahu isi hati dan pikiran bangsa Israel. Bukan Allah yang merencanakan itu. Tetapi Bapak Ibu, ada satu hal. Semuanya itu ada hukumnya. Kenapa Allah mendatangkan Mesias di saat itu? Allah tahu isi hati dan pikiran bangsa Israel, bahkan rencana iblis. Allah izinkan itu terjadi. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ayat, segala sesuatu diizinkan Allah terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Ada hukum di situ. Siapa yang membunuh orang yang tidak bersalah maka dia harus dihukum mati. Di situ momen yang tepat Allah mengutus Mesias itu. Seseorang yang menjual kepada orang lain, kepada bangsa lain, lalu bla 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 bla, itu ada hukumnya Bapak Ibu. Kita bisa baca itu dalam 5 kitab Musa. Kitab Musa itu disebut kitab Taurat. Arti kitab Taurat adalah kitab hukum. Justru semua yang terjadi itu ada hukumnya. Kenapa iblis akhirnya takluk? Ya karena dia sudah membunuh yang tidak bersalah. Maka dia takluk. Bapak Ibu bisa nanti baca di dalam Wahyu 12. Di mana iblis itu dikalahkan karena darah anak domba. Ada hukumnya itu dalam 5 kitab Musa. Dan itu yang kita harus
Pelajarin, minta hikmat kepada Tuhan untuk bisa mengerti tentang hukum-hukum itu. Saya harap Bapak Ibu bisa mengerti ya arti nubuat tadi. Atau contohnya dalam dunia pelayanan. Misalkan Bapak Ibu sedang melayani jemaat. Lalu di jemaat Bapak Ibu itu ada yang sedang memiliki pergumulan, kepahitan, dendam. Lalu Roh Kudus itu menyingkapkan kepada Bapak atau Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang melayani ini menyampaikan kepada jemaat, di sini ada yang sedang kepahitan. Ada yang dendam, punya dendam, atau punya pergumulan dan lain sebagainya. Itu penyingkapan, itu nubuat, itu karunia nubuat. Bukan Bapak Ibu yang merencanakan mereka supaya kepahitan, dendam, bukan. Tapi itu penyingkapan. Jadi rencana Allah adalah mengutus seorang Mesias. Tetapi penyaliban Kristus itu rencana iblis. Iblis menginginkan tubuh dan darah Kristus. Sementara Kristus datang untuk memberikan tubuh dan darahnya. Ada tipologi peristiwa ini di dalam Perjanjian Lama. Bapak Ibu bisa membaca Hakim-Hakim 4 dan Hakim-Hakim 5 tentang Yael dengan Sisera. Sisera adalah panglima Kanaan yang lari pada saat berperang melawan Israel. Pasukannya Sisera itu mati terbunuh semuanya. Sisera melarikan diri dan bersembunyi di rumah Yael. Yael menerimanya, lalu Sisera meminta air. Namun Yael memberikan yang terbaik. Apa itu? Susu dan dadi. Dadi itu adalah makanan lunak. Sisera menginginkan air, meminta air. Sementara Yael memberikan yang terbaik, susu dan dadi. Dengan maksud apa? Agar ketika Sisera menikmati susu dan dadi ini, dia menjadi terlelap. Di saat terlelap itulah Yael meremukkan kepala Sisera. Iblis menginginkan tubuh dan darah Kristus karena iblis adalah pembunuh sejak semula. Sementara Kristus memang datang untuk memberikan tubuh dan darahnya. Iblis menyangka dia menang dengan membunuh Kristus. Justru dia terkena hukum tadi itu. Dia membunuh yang tidak bersalah tanpa dia sadari. Kenapa? Karena iblis tidak memiliki hikmat Allah sehingga dia tidak mengerti maksud Tuhan dalam firman-Nya. Segala sesuatu diizinkan Allah terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Semoga ini bisa jadi berkat buat Bapak dan Ibu. Namun demikian saya pesankan untuk tetap uji kembali di dalam kitab suci. Tetap rendah hati, mengasihi, rajin membaca Alkitab. Siapa yang haus kebenaran, Yakobus 1 ayat 5, Allah akan menyatakan atau memberikan hikmat-Nya kepada orang itu. Tetap rendah hati Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.